Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil dari mini literatur review kami dengan judul Analysis of the Cases of Taenia solium Infection in Animal Food Products pada mata kuliah Biomedik 2. Next. Ini adalah anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Yang pertama ada Alfia Rizky dengan NIM 194231066. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Muhammad Aulia Waizak Effendi dengan NIM 194231064. Kemudian yang terakhir ada Aulia Laila dengan NIM 194231050. Yang pertama itu ada metodologi. Metodologi dari penelitian kami, yaitu metode yang kami gunakan dalam menyusun penelitian ini dengan sistem literatur review. Sistem literatur review adalah metode menyusun dan menganalisis suatu topik literatur, bukti-bukti yang relevan, dan penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis. Kemudian, sistem literatur review ini bertujuan menjawab pertanyaan terkait topik penelitian tertentu dengan mencakup semua bukti yang telah diterbitkan. Kami melakukan tinjauan literatur yang berkaitan dengan Taenia solium, mekanisme penyebab infeksi dari Taenia solium itu sendiri, yaitu taeniasis, dan bagaimana mencegahnya terhadap produk pangan hewani. Kemudian sumber-sumber literatur internasional kami temukan dari berbagai publikasi ilmiah seperti Science Direct, PubMed, terus Scopus, EBSCO, dan lain sebagainya. Kemudian teknik jurnal review dari kami sendiri, yang pertama itu kita melakukan pernyataan tentang masalah-masalah, terus kita mencari tentang pernyataan dari masalah itu sendiri. Yang kedua yaitu kita mencari kata kunci dari jurnal itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu mencari jurnal-jurnal internasional. Dan yang terakhir, kita memilih jurnal sesuai tema yang kita bahas. Terus untuk strategi menemukan literatur itu sendiri, yang pertama yaitu menentukan pertanyaan sesuai dengan topik yang relevan. Kemudian yang kedua, tentukan kata kunci untuk mencari jurnal atau artikel yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Terus yang ketiga itu mencari jurnal atau artikel yang sesuai dengan kata kunci di Google Scholar atau website lainnya. Kemudian, apakah jurnal atau terbitan berkala ilmiah? Jurnal-jurnal yang kami cari mencakup berbagai aspek mulai dari pengendalian penyakit, pengetahuan konsumen, dinamika penularan, hingga pendidikan dan kesadaran di masyarakat. Cakupan geografis penelitian ini tampak luas meliputi Afrika Selatan, Tanzania, dan Zambia, yang menunjukkan bahwa hal ini merupakan permasalahan global dengan implikasi lokal yang signifikan. Penelitian ini juga mencakup rentang tahun publikasi yang luas dari tahun 2005 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa ini merupakan bidang penelitian aktif yang terus dikembangkan. Namun secara keseluruhan, jurnal ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Taenia-solium memengaruhi kesehatan manusia dan keamanan pangan. Kemudian problem statement dari literatur, penyebab terjadi Taenia-solium pada produk pangan hewani di lingkungan masyarakat mempengaruhi kesehatan manusia. Untuk itu, kita perlu mencari informasi dari berbagai jurnal atau artikel yang telah disusun oleh para ahli dan dapat membantu kami menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Hal ini disebabkan karena infeksi tendensis yang disebabkan oleh Taenia-solium yang ditularkan pada hewan produk pangan mempunyai dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan manusia hingga usus terjadi penyumbatan. Parasit ini dapat menginfeksi tubuh manusia dan bertahan hidup di dalam usus hingga 30 tahun. Hal ini akan memudahkan penerapan yang efektif, upaya preventif untuk menegakkan kesehatan masyarakat. Kemudian, apa saja informasi yang didapatkan? Informasi yang kami dapatkan yaitu hasil analisis literatur yang telah kami cari terkait dengan topik penelitian kami. Setiap literatur memiliki variabel penelitian yang berbeda. Literatur yang saya baca
mengungkapkan konsep-konsep kunci terkait produk pangan hewani yang berasal dari babi dan sapi yang rentan terhadap infeksi Taeniasolium dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Dan fokus pada infeksi Taeniasis yang disebabkan oleh Taeniasolium pada makanan berasal dari babi atau sapi yang mengandung parasit Taeniasolium yang termakan oleh manusia dan berkembang di dalam usus manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Taeniasis terjadi pada manusia, babi, dan sapi. Manusia tertular Taeniasis ketika mereka mengonsumsi daging sapi atau babi mentah yang mengandung kista larva cacing pita. Sapi tertular ketika mereka memakan lingkungan yang terkontaminasi dan babi dapat tertular ketika mereka secara langsung mengonsumsi kotoran manusia. Hal ini dapat menyebabkan tantangan besar bagi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Kemudian latar belakang penulis artikel yaitu Taeniasis merupakan tantangan besar bagi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, serta dapat menurunkan nilai jual daging babi dan daging sapi karena daging babi dan daging sapi sendiri jadi nggak aman untuk kita konsumsi. Dari latar belakang tersebut, Taeniasis yang merupakan penyakit infeksi dari Taeniasolium yang menyerang atau berkembang di dalam tubuh babi dan sapi menjadi tantangan besar bagi keamanan dan kesehatan pangan di masyarakat, yang mana masyarakat menjadi takut untuk membeli atau mengonsumsi daging sapi dan daging babi yang berdampak pada penurunan nilai pasar daging babi dan daging sapi yang diasumsikan tidak aman untuk dikonsumsi. Kemudian metode dan desain penelitian yang pertama, jurnal pertama menggunakan metode basis DNA untuk menilai sensitivitas dan spesifitas dalam deteksi Taeniasis. Kemudian jurnal kedua menerapkan survei dengan kuesioner terstruktur analisis Chi-square untuk mengevaluasi pengetahuan dan praktik konsumen mengenai keamanan daging babi. Kemudian jurnal ketiga menjawab pertanyaan penelitian tentang agregasi CT-sersi pada babi. Kemudian jurnal keempat kami melakukan percobaan mereka melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu terhadap viabilitas metacastoda pada daging babi. Kemudian jurnal kelima menggunakan model matematika untuk menganalisis dinamika penularan. Kemudian jurnal keenam mengidentifikasi variabel kunci seperti faktor paparan, faktor risiko, dan hubungan klinis yang terkait dengan sistiserkosis Taeniasolium. Kemudian jurnal ketiga mengevaluasi risiko dalam pembelian, memasak, dan mengonsumsi daging babi. Kemudian jurnal ke-8 melakukan penelitian dengan literatur review. Yang terakhir, jurnal ke-10 menggunakan model cross-sectional dengan kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya ada hasil analisis data. Dari 10 artikel tersebut membahas tentang penyebab penyakit Taeniasis. Taeniasolium juga dikenal sebagai cacing pita babi, merupakan parasit yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Infeksi tersebut terjadi dalam dua bentuk antara Taeniasis dan sistercosis. Taeniasis adalah infeksi usus yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi daging babi mentah atau setengah matang yang terkontaminasi parasit tahap larva. Sedangkan sistiserkosis terjadi ketika seseorang atau anjing menelan telur cacing pita, biasanya melalui makanan yang terkontaminasi karena kebersihan yang buruk. Penyebab infeksi Taeniasolium pada produk pangan hewani dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi dan konsumsi daging mentah atau setengah matang. Memasak daging dengan benar dan menjaga kebersihan dan sanitasi sangat dianjurkan. Oleh karena itu, kita harus mempelajari cara mencegah Taeniasis karena pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Lalu ada inkonsistensi atau argumentasi yang bertentangan. Semua jurnal ini menunjukkan dukungan terhadap penelitian sebelumnya dan tidak melaporkan temuan yang bertentangan. Dalam kasus Taeniasolium, beberapa penelitian mungkin menunjukkan variasi yang prevalensi. Metode pengendalian atau efektivitas vaksinasi berdasarkan lokasi geografis, kondisi sosial ekonomi, dan faktor lainnya. Misalnya, tinjauan sistematis oleh WHO menunjukkan bahwa meskipun pengendalian Taeniasolium telah dianggap siap pakai selama beberapa tahun, tidak ada bukti adanya pengurangan skala besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat konsensus umum mengenai pendekatan pengendalian Taeniasolium, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lokal.
Selanjutnya, apa yang perlu diuji lebih lanjut? Yang pertama itu efektivitas strategi pengendalian jangka panjang perlu dievaluasi lebih lanjut, termasuk pemberian obat, pencegahan, pendidikan kesehatan, dan vaksinasi babi. Yang kedua, ada data epidemiologi yang lebih baik untuk memahami secara akurat beban penyakit dan mengevaluasi tindakan pengendalian. Yang ketiga, model matematis dan komputasi harus ditingkatkan agar dapat memprediksi penularan Tania solium dengan lebih akurat. Keempat, penelitian harus mengukur dampak pendidikan kesehatan terhadap perilaku masyarakat. Kelima, kombinasi strategi pengendalian harus diuji untuk menentukan pendekatan terbaik dalam mengurangi infeksi. Yang keenam, pemahaman mengenai dinamika penularan Tania solium perlu diperdalam. Terakhir, yaitu efektivitas teknologi pendidikan, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat harus dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ini ada daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kita buat, yaitu ada 10. Mungkin selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.